Halo semuanya, terima kasih yang baru join, baru 17 orang, kita sambil nunggu Deli. Gue mau cerita dulu. Oh iya, sebelumnya kenalin nama gue Aini. Halo Del, Halo Mbak Ain. di rumah? Iya lagi di rumah. Apa kabarnya? Walah, Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. kamu gimana? Baik-baik gak Aku ini baik. belum kenalan loh. Hah? Ini aku mau nyoba pin komen, tapi kok gak iso ya? Wah, aku udah garu Mbak. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Aini dari Skor Skoritas bersama dengan Deli, atlet panahan yang kemarin sempat di Asian Games. Coba Del, kamu nggak menceritakan nggak kamu waktu itu? Sebenarnya nggak sih, aku sebenarnya lebih penasaran. Deli itu kan dari dulu kebetulan adik kelasku waktu SMA. Nah, kita Yoi. nggak ketemu. Yes, Kita tuh nggak ketemu. betul. Dari Jadi SMP Mbak. dia itu, oh iya dari SMP, Hmm. benar-benar dari SMP. Jadi kita tuh nggak pernah ketemu sampai SMA itu aku lulus karena dia angkatan adikku. Jadi Yes. tapi karena rumahnya dia deketan sama rumahku, Mhm. jadi ya wes namanya Iya. tetanggaan kan ya, Yoi. gitu. Anak Jadi rungkut ya kan? wes lah sering main ke rumah anak rumput. Dulu kangen aku pulang ke Surabaya. Iya. Di Jakarta Mbak sekarang Mbak? Iya, aku sekarang di Jakarta. Tetap ya nggak bisa kemana-mana, cuman bisa begini gitu kan. Jadi teman-teman yang baru join, Deli ini adalah seorang atlet panahan yang kemarin di Asian Games sempat bermain ya. Yes, yes. Aku Mewakili masih aja. penasaran. Piye, piye, piye. Mewakili aja. Mm-mm. Iki loh, pin iki loh. Kayaknya harus Heran dipencet aku. gitu deh Mbak. Tit gitu bukan sih? Udah sih, tadi udah tak pencet, tapi kok ternyata tidak muncul. Apa perlu tak ketik lagi sepertinya? Iya, coba deh. Aku nggak paham kok gini-gini. Tuh, udah tak klik padahal. Ya wis lah. Anyway, bye. Udah biarkan saja. Ini mau Oke, dari mau buat ngetik mau teman-teman. ngetik ini kan? Apa namanya? Nggak mau ngepin temanya kan? Iya, mau ngepin temanya tay loh. Susah banget. Teman-teman sekalian, kita kalau Jawaan nggak apa-apa ya. Kalau yang ngerti Jawaan yes, berarti yes, apa rezekimu. Tapi kalau misalnya nggak ngerti ya bisa tanya apa namanya Google Translate. Iya, Anyway, iya. kalau misalnya kalian mau tanya-tanya Q&A langsung tanya aja di sini di dalam Aku apa nanti ini pasti ada tombol. banyak tanya soal sekuritas boleh nggak? Oh boleh Nanti dong, nanti boleh nanti. dong. Oke. Yo Eh, Del, baru yoi. salat traweh. Kebetulan lagi berhalangan. Oh ya nggak salat dong It. Nggak Salat sholat Id. emang nggak sholat, sholatnya di rumah kan? Iya, maksudnya kamu nggak sholat id sendiri. Besok besok penutupan aku puasa. Oh, penutupan puasa. Berarti besok Mm. terakhir, besok 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 puasa pula 13 hari terakhir. lagi. Aku tadi udah bilang, Yoi. aduh, iki lumayan nih aku gitu. Lumayan nih gila misalnya nggak puasa sekali lagi gitu. Takbiran, Lumayan puasa. pembukaan, penutupan yang penting harus Iya. sama-sama. Iyo, betul, Ngai betul, bolong betul, nggak betul, apa-apa betul. ya. Jadi, Heeh. Del, sebenarnya aku tuh pengen tahu ceritanya. Gimana sih ceritanya kamu itu ketika kamu SMA itu kan udah mulai panahan ya. Mungkin kamu mulai dari kecil ya, karena ibunya Deli itu legend. Siapa tante Lilis itu Lilis siapa Lilis namanya? Suryani, Lilis Handayani. Lilis Suryani. Kalau udah Lilis nonton Handayani. Tiga Serikat. Oh iya, Iya. Lilis Handayani. Wow, mama nih Dewi loh. Iya. Kalau nonton film Tiga Serikandi, nah itu salah satunya ada mamanya. Yes, yang kebetulan yang Yang meranin jadi si Chelsea Chelsea Islan. Islan, benar. Ya. Yoi, ada Deli juga di situ. Nah, Sempat jangan nonton ngono kalau nggak tambah. salah. Yoi, aku dulu, kono Deli aku ngono, pengen tak jendol rasanya. Apa Nah, ceritanya ya awalnya ya? jadi gimana ceritanya kamu itu bisa memilih? Kenapa kamu itu apa namanya memilih sebagai pemanah? Apakah disuruh sama orang tua atau kamu milih sendiri? Oke. Jadi dulu itu aku akhirnya tertarik olahraga panahan itu karena waktu kecil umur ya ber 5 tahun Mbak.
itu kan sering diajakin sama mama ke lapangan. Jadi ngelihatnya tuh ya mama mana terus. Nah, di situ aku kayak terinspirasi. Jadi umur 5 tahun aku udah minta busur sama mama aku pengen ini apa namanya pengen mana kayak mama. Nah, dari situ Oh, udah dikasih busur beneran atau mainan? Asian. busur beneran, busur dari bambu. Jadi apa namanya busurnya kecil, ringan gitu kan. Oh. Terus aku latihan di belakang rumah tuh jarak 5 meter. Terus ya udah setiap bangun tidur aku latihan. Pulang sekolah kan waktu itu masih TK ya. Itu aku latihan. Jadi kayak gitu kegiatan tuh. TK wis. Yoi, ke TK wis cekel panah. Pasti kamu TK Dharma Wanita deh. Nah, betul sekali. Iya. Belakangnya masjid apa sih, kan? Iya, bener. Iya. TK aku bisa. Oh, iya, tos deh. Berarti kita itu dari TK, SMP, SMA. TK sebenarnya. Benar. Terus lanjut. Oke. SD itu aku ikut pertandingan. Udah mulai ikut pertandingan. Setelah itu aku masuk ke tim mewakili Jawa Timur waktu itu di atlet termuda di cabang olahraga panahan. Waktu itu aku umur 14 tahun. Luar biasa. Nah, iya. SMP 6 ya? SMP 6. Terus setelah itu aku ikut PON pertama, aku dapat 3 emas di event itu ya. Jadi itu gimana ceritanya aku terus akhirnya dari situ aku langsung SMA aku pertama kali masuk ke timnas mewakili Indonesia untuk SEA Games itu umur 17 tahun. Jadi setelah menang event terbesar di Indonesia PON itu langsung 3 tahun setelah itu aku mewakili Indonesia untuk ajang SEA Games. Nah, setelah itu dari 2007 sampai 2018 kemarin tuh aku ya kebetulan di pelatnas terus gitu loh. Jadi kayak gitu sih cerita singkatnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu kan mulai dari SMA kan udah masuk timnas ya. Dari SMA betul. Itu pasti itu setiap tahunnya akan di apa namanya di reshuffle ganti atau kamu ya dari iya dong. Iya ada ya. Ada. Jadi setiap kita tuh kan kalau misalnya eventnya SEA Games itu kan 2 tahun sekali, tapi pelatnasnya itu biasanya 1 tahun sebelumnya kan. Nah, jadi itu setiap kali kita mau event lagi, kita pemanggilan itu kita di ini terus diseleksi terus. Jadi kita nggak aku di situ terus karena aku ini enggak. Jadi aku selalu ikut seleksi dan kebetulan masuk terus semuanya ya. Jadi mewakili Indonesia di dunia panahan terus. Iya makanya. Nah, itu Deli ini juga apa namanya sempet sekampus sama aku Universitas Erlangga Fakultas Hukum. Nah pada saat betul Fakultas Hukum. Jadi waktu SMA karena kita nggak sesekolah, aku taunya dari adikku gitu kan. Jadi ketemunya kita pas dan sering main ke rumah. Iya pas itu kan. Terus habis itu pas kuliah kita ketemu lah. Yes, betul. Di bawah pohon suatu di DPR ya? Di bawah gazebo. Di situ. Nah, terus di situ apa namanya? Del ini sering hilang-hilang gitu loh. Kemana anak ini. Tahu kan hilang mana? Ke Jakarta, men. Dia tuh atlet. Iya. Aku lupa kalau dia tuh atlet karena dia tuh selalu seliuran karena dia tetanggaku kan. Jadi aku tahu dia kemana kan ya. Jadi ini orang kemana gitu karena nggak pernah kuliah, nggak pernah apa. Itu sebenarnya panggilan kan ya? Oh iya, jadi kamu gimana bagi ketika kamu kuliah sambil di Fakultas Hukum terus habis itu kamu harus dipanggil negara untuk mewakili negara Indonesia apa namanya untuk SEA Games dan teman-temannya itu gimana kamu baginya tuh? Iya, memang agak susah sih Mbak ya kalau seandainya kampusnya itu tidak mendukung dan akan mudah kalau kampusnya ini memang pro atlet gitu kan. Nah, karena aku kuliah ya tahu sendiri ya kalau misalnya Fakultas Hukum UNER itu kan iya itu fakultas
favorit gitulah ya kan. Jadi dosen-dosennya tuh agak ketat-ketat gitu kan. Nah, aku sering panggilan tuh sampai beberapa kali selalu dipanggil lagi pelatnas sampai ya mungkin ada beberapa dosen yang ini anak nggak pernah masuk, terus tahu-tahu muncul ya mungkin kan nggak boleh gitu juga. Nah ya emang harus bisa kan kamu panggilan negara kan iya. Fakultas Hukum karena prestasi. Iya memang harus terus, ini sih harus harus emang benar-benar bisa membagi waktu, dan kita harus tahu nih kita ini memilih fakultas itu yang pro nggak untuk mendukung kita sebagai atlet gitu, dan mungkin UNER waktu itu awalnya memberikan dispensasi, tapi mungkin karena aku terlalu lama ya, maksudnya aku terus-terusan gitu di pelatnas, jadi mereka akhirnya ya nggak bisa kasih kelonggaran itu terus-terusan gitu, jadi ya udah kayak gitu sih. Akhirnya aku aja gitu akhirnya aku pindah, jadi transfer aku anggap sebagai pilihan sih gitu. Sayang banget sih membawa nama negara tapi nggak bisa kampus yang harusnya negeri bisa membantu. Betul banget. Sayang banget sih, dengerin UNER. Tapi sebenarnya dari pihak kampusnya, UNER-nya itu mendukung, tapi yang agak rewelnya itu dari fakultasnya. Cuman ya udahlah, itu maksudnya haknya mereka ya. Cuman ya udah, ya aku nggak keberatan juga. Toh juga prioritasku adalah ya aku sebagai atlet gitu, dan ini ya aku tetap harus aku harus nyelesain tanggung jawab untuk kuliah, belajar gitu. Luar biasa. Aku tahu sih beratnya kayak apa. Karena kampus itu kalau kuliah ujian itu open book, dimana kalau kamu ngikutin nggak baca, bye. Nggak ngerti, iki apa sing dibuka ini. Iya bener. Iya kan? Kayak gitu tuh yang membuat malasnya belajar di situ. Tapi anyway, yes. Balik lagi ke ketika kamu latihan ke pelatnas gitu kan, kamu kan reshuffle. Kalau aku lihat, kamu tuh kan selama ini sekolah masih di sekolah biasa. Beda sama kayak ketika kamu ketika atlet badminton itu kan benar-benar di karantina kan, masuk kamu dari kecil, dari umur berapa tua sampai dia ini juga tetap di akademi gitu kan. Mungkin latihannya juga lebih keras juga kan. Mereka kan yang penting akademi, terus habis itu untuk latihan badmintonnya lebih kencang kan dibandingin akademisnya. Apakah panahan seperti itu? Kok kayaknya kamu tuh panahan itu lebih santai gitu loh daripada daripada sport badminton gitu ya. Iya memang badminton atau sepak bola atau kayak gitu deh. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang santai nggak santai sih sebenarnya enggak ya Mbak. Buktinya aku keteteran juga gitu loh untuk masalah belajarnya ya, kuliahnya. Jadi ketika memang kalau misalnya atlet itu kalau misalnya udah masuk di pelatnas kan dia harus dikarantina tuh. Nah mungkin kalau misalnya dilihat dari badminton itu dia memang PB-nya, pengurus besar bulu tangkis itu kan punya tempat karantina sendiri. Jadi seolah-olah itu ya memang dia udah sangat-sangat tertutup di sana, lebih santai, padahal ya sama aja kita ada jam-jamnya, maksudnya ada jam untuk jam malamnya. Kita kalau misalnya selesai latihan kita harus istirahat bla 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 segala macam gitu aja sih. Cuman kalau misalnya aku masih bisa melanjutkan belajar pun itu juga harus benar-benar dibagi waktunya gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa ngebagi waktu, kayak pas waktu aku harus kuliah di UNER, terus habis itu aku terbang ke Jakarta untuk pelatnas ya nggak bisa, itu harus ya, pasti keteteran. Makanya itu kalau aku sih cari, kalau kita udah memilih sebagai atlet, kita harus mencari benar-benar fakultas, benar-benar cari kampus yang mendukung kita sebagai atlet gitu. Jangan ambil resiko gitu loh, karena beberapa dari senior juga masuk ITS akhirnya ya ditinggalin karena nggak bisa. Memang kamu
aku sempat pernah ke kampus, malah kamu tuh sekarang di sini sebagai mahasiswa. Jadi dia nggak mau tahu aku atlet. Oh oke, ya udah. Berarti ya mungkin aku nggak di sini aja tempatnya kayak gitu sih Mbak. Jadi ya harus ya itulah harus bisa bagi waktunya. Habis kadang-kadang habis aku latihan langsung aku ngerjain tugas tuh apa yang ini terus waktu itu sempat kayak latihan terus aku harus kerjain skripsi. Wah itu kan harus butuh waktu double ya ekstra untuk bener. Gitu sih. Take time banget sih skripsi itu soalnya. Yo, aku aja waktu itu apa ya ngerjain 1 semester terus habis itu sisanya semester terakhir itu tinggal cuman ngulang beberapa mata kuliah doang. Oh gitu. Jadi nggak ngerjain skripsi. Oh tapi kalau misalnya skripsiku yang aku bahas itu soal panahan. Jadi kan beda kan kalau soal seru dong. Iya, aku membahasnya adalah apakah olahraga panahan ini masuk senjata tajam atau tidak? Gimana hukumnya di Indonesia? Itu masih belum ada dibahas kan? Itu yang namanya skripsinya Deli nggak akan pernah masuk kakaknya UNER. Yoi, nggak dapet kan? Nggak dapet ya. Jangan menyesal kamu UNER. It's not my loss, your loss wes. Sombong langsung. Ya gitulah. Terus Del, kalau atlet itu kan, ya aku nggak tahu ya. Aku pengen tahu sebenarnya. Pengen nanya ke kamu dari pendapatan atlet itu kan beda-beda ya. Nah, ini rada krusial. Rada jeru iki, ya. Boleh ambil panah nggak nih? Iya, gimana? Pakai lidah aja panahnya, jangan pakai yang itu. Iya. Jadi pendapat atlet itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Aku nggak tahu. Sangat mungkin berbeda. gede, mungkin ada yang gede, ada yang cilik, sauprit, ada yang sedang-sedang aja gitu kan. Nah itu ketika kamu mendapatkan pendapatan itu, selain itu kan kamu juga mendapatkan endorse kan, Nah, itu tolong kesampingkan dulu, itu kan tambahan ya. Ngomongnya sekarang pendapatan yang ini dulu ya. Dulu ya. Nah, pendapatan yang kamu dapat sebagai atlet, itu biasanya kamu membaginya gimana? Maksudnya kan money manajemenmu gimana? Kalau kayak gitu, kan apalagi kan kamu dulu pendapatan sebagai atlet ketika kamu masih umur yang sangat belia gitu loh. Iya. Belia ya. Iya, oke. Umur 5 tahun aja udah pegang busur panah gitu kan. Iya, aku udah dapat menjadi udah jadi atlet gitu loh. Enggak, jadi aku tuh Coba. Dapat penghasilan dari atlet itu dari SD, Mbak. Jadi aku dulu atlet PPLP namanya. Jadi atlet Ya, enggak. Jadi kalau dihitung itu mungkin nggak banyak gitu. Cuman pada saat itu ya mungkin nggak banyak. Cuman kan karena aku masih sekolah, jadi itu mungkin buat aku udah cukup ya. Terus SMP aku dapat dari Puslada, dari PON. Kalau dihitung-hitung sebenarnya itu ya cukup nggak cukup sih. Kan sebenarnya kadar kecukupan atau enggak itu kan dari gimana kebutuhan kita aja sehari-hari gitu kan. Lah iya nggak? Semakin banyak pasti kebutuhan juga semakin banyak gitu loh. Jadi kalau banyak kebutuhan gitu loh. Jadi dicukup-cukupin aja. Jadi aku lebih kayak ke money manajemennya adalah ya dari SMP aku memang sudah pegang duit sendiri, orang tua juga ngasih aku sendiri. Aku juga pernah yang boros gitu, pernah juga Mbak. Cuman dari boros itu kan akhirnya belajar kan. Ada masanya lah ya. Yes, gitu. Karena waktu itu mungkin kebutuhannya ya lagi SMA gitu kan. Banyak yang pengen gitu ya. Shopping lah segala macam. Cuman dari situ akhirnya aku belajar bahwa ternyata ya nggak bisa kalau kita boros terus, kita harus tetap apa namanya bisa nyimpan segala macam. Cuman dari situ akhirnya aku belajar sendiri gitu. Dan kalau dibilang cukup nggak cukup ya, kalau buat aku ya Mbak ya, mungkin kalau misalnya untuk kehidupan yang sekarang yang sesuai dengan kebutuhanku, aku cukup aja gitu. Tapi kalau misalnya cukup gitu sih jauh beda lah sama misalnya kita kerja di perusahaan gede dengan gaji 2 digit gitu ya, mungkin 20 juta. Yes, enggak kayak gitu. Cuman memang ada beberapa cabang olahraga yang
yang dapatnya banyak gitu. Contoh yang olahraga biasanya olahraga profesional gitu kan ya. Kayak bola atau bulu tangkis, mereka kan banyak sponsor. Jadi pasti berbeda gitu sama olahraga amatir. Contohnya kayak panahan itu masih amatir, Mbak. Jadi kita tuh nggak bisa nerima sponsor. Masuknya amatir ya? Yes, kita Ya masuk. ampun. Aku baru tahu kalau itu amatir. Iya, ini kita tuh sekeren itu padahal. Lanjut. Iya, jadi kalau kita tuh dapat gaji itu ya dari pemerintah. Pemerintah kasih kita gaji segitu, ya udah ya. Kalau buat aku sih aku cukup gitu waktu pelatnas dulu ya dengan nominal seperti itu. Cuman kalau misalnya banyak kebutuhan ya nggak cukup. Kayak kebutuhan anak-anak milenial sekarang, handphone aja harus Habis. harus ganti terus. Nah, itu aku nggak kayak gitu. Jadi ya masih alhamdulillah masih cukup gitu sih. Iya. Iya itu kalau ngikutin yang anak-anak zaman sekarang sih ngeri ya, apalagi yang lagi viral itu kan yang gaji benar-benar kerasa itu mengerikan ya. Sih. Wah. Ada yang gajinya 80 juta terus habis itu dirumahkan, baru 2 bulan kerja dirumahkan, terus sedangkan dia cicilan mobil mewah, terus habis itu dia cicilan. Dan pasti dia udah nyicil rumah itu kan KPR, nggak mungkin nggak. Wah. Iya udah gila sih itu. Tapi sekarang gini loh Mbak, aku kayak mikir ya, walau atlet itu bukan suatu profesi yang jangka panjang gitu kan. Kita kan pasti ada masanya. Jadi menurutku akan sangat penting ketika kita tuh harus tahu invest kemana, ya nggak sih? Makanya aku kan aku tuh sering kayak sama Mbak Ayu tuh tanya, Mbak aku ajarin dong ini apa namanya investasi bla bla segala macam. Itu karena memang aku mikir di luar negeri yang aku tahu itu dia sudah melek saham, ya nggak sih? Di luar negeri ya nggak? Kayak di Amerika tuh anak-anak mudanya pasti ngomonginnya saham. Mungkin di Jakarta udah kayak gitu, tapi kayak di Surabaya tapi itu masih belum kayak gitu. Nah makanya aku pengen belajar gitu. Sebenarnya udah dari dulu sih Mbak aku pengen belajar, cuman iya benar. Cuman takut masih bukan takut ya, kayak aduh gimana ya, jadi belajar masih tapi masih belum terjun langsung gitu. Aku tuh dulu taunya saham itu juga karena aku kerja di sekuritas aja. Nggak gitu aku nggak ngerti. Mana ada fakultas hukum diajarin saham kan? Yoi, nah itu dia. Mana ada, nggak ada. Ya? Ngurusi kontrak, nggak ada ngurusi saham kan. Maksudnya edukasi keuangan itu memang di daerah, terutama di daerah itu sangat apa ya, kurang ya menurutku ya. Benar. Karena aku dari lahir di Surabaya kan, jadi dan dari kecil itu cuma diajarin menabung, bukan investasi, tapi menabung. Sedangkan menabung itu luas, bukan langsung to the point investasi gitu kan. Nah, itu dari kata-kata menabung aja udah kayak kemana-mana gitu, yang bisa jadi kayak apa namanya penggandaan uang, kan menabung juga itu. Nih, iya kan kayak Dimas Kanjeng itu. Sebar duit itu kan, yo. Senyatik kopiah itu kan, yo. Iya itu dia pohon emas gitu jadi kan. Gitu. Jadi kayak edukasi keuangan di daerah itu sangat minim sekali pada waktu itu. Mungkin sekarang udah mulai ada ya gitu kan, sampai udah aware, apalagi gitu ya. Di daerah sudah ya. Oke. Udah mulai sedikit kan. Kalau sedikit. Jadi kayak kalau aku bikin event di Spasio di Surabaya kan ada cabangnya, Sukor kan ada di Surabaya kan. Oke. Jadi banyak peminatnya ya. City. Lumayan ya. Ya, lumayan, dan di sana kita mesti kolaborasi sama beberapa community yang ada di Surabaya. Jadi dari situ aku kelihatan, oh ternyata masih ada ya ternyata ya. Gitu. Iya. Coba bayangin zamanmu dulu, mosok ngerti. Kalau di luar ya, kita ngomong di luar, itu dia udah melek saham udah dari beberapa puluh tahun lalu. Anak mudanya apalagi itu udah kayak apa ya, mungkin udah kayak main Instagram kali, dia tahu kan, oh ini hari ini saham ini turun, ya udah kayak gitu. Iya, nah, kalau dulu itu mungkin kita nggak punya pilihan banyak sosial media yang mendukung edukasi kita kali ya. Kalau sekarang
mendukung. Iya, Orang jadi sangat mendukung. kayak sekarang kan banyak banget kan gitu kan. Iya. Orang kemarin aku lihat YouTuber yang kuliah di Jepang itu, dia itu cerita kalau apa namanya, ini di kelasku gitu kan ya. Dia fakultas matematika kalau nggak salah. Jurusan matematika, sorry. Dia di jurusan matematika. Dia tuh cerita kalau dia tuh diajarin gimana ngitung apanya saham gitu loh. Bayangin, baru semester berapa coba? Oh iya. Iya. Wow, dia baru semester wow. berapa? Dia sekarang umurnya 21. Dia mungkin baru semester 3 apa 4 kali ya sekarang ya. Jadi dia tuh udah diajarin gitu, dan itu tuh fakultas jurusan matematika padahal. Matematika. Bayangin, hukum, matematika padahal. Sedangkan sebenarnya kalau misalnya mau ngitung saham kan ya saham-sahaman urusannya sama ekonomi kan. Ekonomi, benar. Ya aku nggak tahu ya apakah matematika di sini. Aku boleh tanya nggak sih? Boleh ya tanya. Apa? Gimana? Boleh dong. Situasi pandemi ini, COVID ini, menurut Mbak, apa saham yang paling bagus diambil untuk saat ini? Kalau paling bagus itu banyak ya sebenarnya. Soalnya kan kalau krisis itu biasanya kalau hitung-hitung krisis itu kayak 10 tahun sekali. Ya baru sekarang aja sih kayak 11-12 tahun kan. Kalau dihitung dari 98, 2008, terus habis itu sekarang 2020 kan. Ya lewat 2 tahun lah gitu kan ya. Kalau dulu kan kayak gitu. Itu biasanya ya yang bagus itu yang cari saham yang jangka waktunya panjang. Jadi contoh biasanya kayak consumer goods, terus habis itu bank kayak gitu yang panjang. Ya. Sebenarnya LQ45 sih, cuman LQ45 kan banyak. Cuman yang lebih spesifik kalau aku sih berinvestasi di saham aman. Kayak misalnya di apa namanya? Consumer goods kebetulan, terus Unilever gitu. Bukan. Ya, consumer goods termasuk Unilever. Apa aja INDF itu. Tapi dengar-dengar yang lagi turun apa tuh, BRI ya? Lagi turun sekarang ya? BRI. Nah, ini waktunya beli ya sekarang ya? Positif sekali. Beli dong. Yoi. Kalau aku beli. Waktunya beli banyak. Murah, langsung jeda. Nanti banyak langsung. Nanti lepas corona langsung panen ya. Jual. Gendeng. Orang kaya langsung kenceng. Jack Ma. Yoi, Jack Ma, bener. Goods yang jelas-jelas aja, maksudnya yang aman, yang beraman. Yang pasti orang akan beli ya. Iya, yang nggak pernah akan ada habisnya lah ininya consumer goods kan. Kalau Indomie gimana Indomie? Indomie ICBP mantap, aku juga punya. Iya. Sekarang dia lagi turun atau lagi naik sih, Mbak? Aku kemarin ngecek kayaknya lagi naik dikit deh. Oh, wow, naik. Kayaknya. Aku lupa inget aku. Apalagi nanti sebentar lagi kalau dilihat gelombang kedua, terus orang-orang udah pada males keluar lagi. Iya. Iya, siap-siap itu. Kemarin Unilever sempat drop tapi sebentar sih. Habis itu sekarang udah naik lagi. Aku kabarin dong kalau Unilever drop lagi. Atau ini lagi turun dikit sih. Oh gitu. Lagi turun dikit. Turun dikit kalau yang Indomie sama Unilever lagi turun dikit. Oh iya, kita mungkin harus ngejelasin kali ya, apa sih Sukor Sekuritas ini sama followers ini kan yang lihat kan followersku sama followersnya Mbak Ai. Yoi. Nah, jadi Sukor Sekuritas ini teman-teman. Mungkin dia bisa menceritakan? Aku nggak tahu secara spesifik, aku nggak mau sok tahu, nanti aku jadi ini dong ateng dong sok tahu. Jadi Sukor Sekuritas ini adalah financial brokerage. Jadi hubungannya adalah sama saham-saham. Kita punya yang namanya aplikasi namanya Spot. Spot itu aplikasi untuk trading saham. Namanya Spot New Generation. Ada di application store sama di Google Kalau di Android apa? Google apa? Lupa. Android apps. Iya. Android bukan. Google Apps, Play. Ya? Google Apps. Google Play. Benar. Aku pakai Android. Maaf ya guys. Oke. Terus. Google Play, bener itu ada. Nah itu di situ kalau kamu mau beli saham, jual beli saham, itu bisa lewat aplikasi Spot itu. Sesimpel itu ya sekarang ya, nggak perlu. Sesimpel itu sekarang. Kalau dulu kan masih yang harus ke mana
apa sih, laptop. zaman dulu kan udah kuno banget lah. Iya, Nah, iya, sekarang iya. udah bisa lewat laptop, di MacBook bisa, di Windows Oh, bisa, keren. di handphone iPhone bisa, Android bisa, aman Di semuanya. Jadi Sukor kalau mau coba Sekuritas free ya, cek trial, ya kalau misalnya mau yoi. ini apa namanya apps-nya. Nah, Oke. Terus. betul, dan Skor Sekuritas ini juga memberikan edukasi. Jadi kita itu tujuannya, kampanye itu adalah memberikan edukasi kepada teman-teman millennials, first jobber, lewat Yang belum apa? tahu Lewat saham YouTube. harus melek saham ya, itu wajib ya. Yoi. Mm-mm. Nah, cara tutorialnya untuk pakai aplikasinya, terus habis itu Oh ya, edukasi wow, aku pengen ini ya, mulai nanti lihat di YouTube-nya. Terus. mulai basicnya kamu nggak ngerti sama sekali mengenai saham, itu ada dijelasin basicnya, teknikalnya ada, fundamentalnya, semuanya tuh ada. Oke, Itu bisa dilihat dari keren. YouTube-nya. Selain itu kita juga ada Instagramnya itu baru kemarin banget, kayaknya minggu lalu deh, baru 15.000 K. Wow, 15.000. keren. Jadi itu kebanyakan dari mana, Mbak? Kan bisa dilihat tuh si followers kebanyakan dari kota mana? Jakarta, Surabaya, Jakarta. Bandung. Oh, kota-kota besar ya. Paling banyak. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman di sini yang lihat live ini, kalau yang masih belum tahu tentang saham-sahaman, mungkin bisa belajar di Sukor Sekuritas ya. Aku ini juga IG Live-nya juga akan di record dan masukin ke YouTube-nya, YouTube-nya Sukor Sekuritas. Mantap. Jadi kalian nggak bakalan ketinggalan. Kalau mau nanya silakan Q&A aja di sini, tinggal ada diklik di situ. Bisa nanya, ada teknologi namanya tinggal diklik ya, dan itunya sih tanda tanya. Gimana sih caranya ngepinnya nggak iso? Coba aku ambil chargeran dulu ya. Aku ambil chargeran dulu. Ya. Halo semuanya. Suaraku masuk ya? Kak Popo wes. Ya, ada yang tanya-tanya nggak? Ada yang jago saham. Wah, ini tadi ada yang komen nih, apa namanya? Gimana? Beli sahamnya. Bumi. Oh, ini ada yang nanya. Jenis investasi pilihan Deli di masa COVID ini apakah? Gimana sih nanya? Aduh. Apakah jenis investasi pilihan Deli di masa COVID? Gitu. Apakahnya di depan? Pertanyaannya bagus. Aku investasi kesehatan dulu deh di COVID ini. Nah, mantap. Bodel, kamu sebenarnya kalau lagi pandemi gini sebenarnya masih olahraga nggak sih? Oh iya, aku olahraga. Mana? Terus setiap hari. Itu masih aku pasti ini loh, ada target. Itu di dalam rumah apa di luar? Aku mana? Di dalam rumah. Di jarak 5 meter aja. Iya, iso. Teknologi. Nggak inovasi. Teknologi. Lebih tepatnya inovasi. Jadi ini targetnya nggak seberapa besar, cuman kita bisa langsung manah di rumah gitu. Jadi ya harus cari cara sama yang biasanya kamu latih itu. Busurnya busur yang aku pakai tanding. Lagi concern ke makanan sehat. Soalnya menurutku yang bisa Nah, benar. Ya makanan kan? Iya, kamu menjaga itu loh gimana? Sebenarnya kan kalau misalnya kamu manah itu kan sebenarnya dia itu bisa melatih fokus ketenangan sama ketenangan nggak sih? Fokus sama ketenangan. Panahan itu kita itu gimana ya? Kita dilatih untuk tenang sih. Kalau di panahan itu harus tenang karena kebanyakan rata-rata ya almost kayak 80% kalau atlet-atlet panahan itu karakternya hampir mirip-mirip. Jadi dia pasti yang tenang karena dia terbiasa latihan kayak gitu. Dia latihan nggak, kalau kita yang gerusa-gerusu emosian tuh nggak bisa. Kita harus yang tenang. Jadi gak iso berarti aku gak iso berarti. Itu ngepro ya. Gak iso aku. Amfibi Mbak, jadi tergantung ini. Iso tenang, iso gerusa-gerusu. Iya, jadi kayak gitu sih. Jadi bisa tenang, latih fokus segala macam kayak gitu. Terus tapi sebenarnya panahan itu bisa menghilangkan stres nggak sih kalau memang sudah jelas dia membuat
fokus, membuat tenang. Berarti reduce stres juga dong? Iya ya. Yes, ada beberapa orang tuh kan gini. Orang tuh ada dua ya. Ada orang yang memanah atau berolahraga untuk stress release karena dia stres di kantor. Jadi dia akhirnya pelariannya berolahraga, ya kan? Tapi kalau misalnya yang atlet, bisa-bisa kalau misalnya panahan terus disuruh skor, dia bisa jadi stres karena panahan. Jadi sebenarnya menurutku sih kita membawa olahraganya tergantung dari gimana kita sih. Kalau aku ya buat apa ya, buat ketenangan, buat fokus dan lain-lain. Tapi nanti di saat aku stresnya dalam artian karena aku harus punya target kan. Aku bukan kayak yang cuman manah-manah, aku seneng-seneng kan, enggak. Jadi itu beda. Cuman rata-rata mereka yang misalnya mau rekreasi aja, olahraga rekreasi, mereka pasti enjoy panahan karena itu sesuatu yang baru kan. Terus kayak kalau misalnya kena di kuning itu mereka pasti kayak ngerasa seneng aja gitu sih. Jadi kalau misalnya Mbak ini nggak pernah manah terus manah pasti seneng karena itu suatu hal yang baru gitu. Iya benar. Aku pernah nyoba Del. Itu gimana? di Gandaria. Oh ya, di Gandaria ada, benar. Aku iseng kan, kok aku lihat itu surat itu, aku mesti inget Deli, nyoba pernah sekali. Aku beli busur yang 10 sih, ayo 10 sih, kan. Baru satu gini tok, tes, menggeh aku. Iya dah. Baru satu loh. Iya. Yang parah aku apa yang ini gitu. Iyo, baru satu. Itu loh tangan satu aja aku kuat paling. Woi deh sombong. Iya, ngomong-ngomong soal investasi, jadi makanya itu aku kan aku sebenarnya itu nanya soal investasi ini nggak cuma sekali tok kan Mbak ke Mbak Ai kan. Aku selalu nanya Mbak Ai ini udah beberapa kali, cuman memang nggak action aja karena memang ada mungkin, aduh gimana ya banyak nundanya gitu loh. Jadi mungkin kalau di investasinya sekarang apa, mungkin aku akan belajar banyak di saham sih. Karena enggak, atau di luar juga? Iya. Indo ya? Di Indo. Indo aja ya? Iya, Indonesia. Oke. Iya. Kita juga ada ini sih sebenarnya, ada reksadana juga. Cuman kalau reksadana kita nggak fokus ke situ, memang kita ke saham aja gitu. Jadi kamu pengen sebenarnya menginvestasikan ke saham ya, tapi belum mulai buka akun ya. Buka akun di Sukor kalau gitu. Oke. Langsung ya. Langsung tembak di tempat ini. Oke. Yoi. Iya. Tapi Mbak boleh tanya nggak? Kira-kira kalau misalnya buka saham itu kita tuh harus spend uang berapa sih untuk pemula gitu? Maksudnya minimal berapa sih? Ada nggak minimalnya? Kalau minimal kalau untuk mahasiswa 100.000 ya. Kalau yang bisa dimulai dari 100.000. Ya, kalau yang mahasiswa. Kalau yang ini apa namanya? Mulai 5 juta yang biasa. 5 juta. Tapi soalnya kalau 100.000 ya balik lagi. Sebenarnya bebas aja sih berapa gitu kan. Balik lagi 100.000 kamu mau beli saham model apa sih? Gorengan. Gitu aja. Kalau 5 juta kan kamu misalnya beli BRI gitu kan ya. Itu dapat berapa tuh? Harganya, ya kalau misalnya BRI harganya 200.000 satu lot gitu kan, kaliin aja tuh berapa tuh? 200.000 kali 50 berapa tuh? 5 juta. Ya. Segituan. Oh, 25. Ya, segituan paling. Oh, 25 lot ya? Bisa jadi kayak gitu. Anggap aja 2.000-an kan, gitu kan. Oke. Kayak gitu, lihatnya itu kayak gitu sih. Terus pertama kali waktu aku berinvestasi saham itu justru aku ikut turun aku mencoba buka dan nyoba sendiri. Oh, jadi, langsung nggak pakai dummy itu yang coba-coba. Nggak bisa. Rasanya itu beda Del. Ketika kamu dummy sama ketika kamu nggak tahu ya, aku tipikalnya langsung tembak aja lah gitu. Deg-degannya dapet ya? Rasakan dapet. Gitu kan ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ngerasa kurang. Tapi sebenarnya kan itu kan duitmu sendiri kan, gitu loh. Ketika kamu memilih saham yang
yang tidak tepat, ya kamu akan yang akan merasakan juguruknya. Tapi ketika kamu memilih saham yang tepat menurutmu, ya insya Allah akan cuan di depan gitu. Oke, berarti kita juga harus jeli ngelihat mana nih yang saham mana yang grafiknya itu namanya apa ya? Ininya itu. Kalau ya grafik itu. Grafik sama ngelihat berita juga ya. Dan teman-temannya. Betul. Yeah. Sebenarnya dulu kalau aku pertama kali belajarnya itu nggak lihat grafik dulu justru. Aku ngelihat berita-berita. Oh, oke. Jadi misalnya aku beli saham BRI gitu ya. Aku akan ngelihat berita gitu kan. Saham BRI misalnya RUPS ini gini berapa ini. Pokoknya ada berita negatif sama positif. Jadi dari milah saham yang berita yang positif itu pasti nggak tahu ya, kalau aku sih dulu pasti akan naik, gampang aja gitu kan, pasti akan naik gitu. Ketika negatif pasti akan turun kayak gitu. Dulu aku awalnya kayak gitu, lama-lama aku belajar teknikal dari situ. Jadi gitu. Jadi belajar berita dulu baru teknikal. Ya kalau aku beda-beda setiap orang, ada yang soalnya langsung belajar teknikal gitu kan. Dulu tuh aku kan sempat kayak ada belajar di aplikasi, salah satu aplikasi saham juga, itu aku diajari grafiknya, sedangkan kalau grafik ya kan nggak ngerti ya, maksudnya itu tiba-tiba kalau turun nanti pasti terus ada kayak robotnya gitu-gitu nggak sih, kayak yang nyetop sendiri, stop loss gitu-gitu ya, itu ada juga ya. Bisa ada di spot ada namanya advance order, itu ada tanggal berapa mau jual, tanggal berapa mau beli. Ya ini nih ada yang bilang saham lagi jeblok, berarti sekarang waktunya beli ya. Yo beli, yo jangan naik, tuku. Waktu jeblok beli. Okay. Justru ini kalau kamu punya duit, misalnya kamu dapat THR, ya selain sedekah, selain kamu berzakat, itu ya mulai belilah sesuatu yang untuk dirimu sebenarnya. Itu ya Bank Jatim, BCTM bagus loh, konservatif itu sahamnya. Ya, bener, Bank oke sih. BRI pokoknya BRI. Jadi menurut Mbak, itu lebih apa namanya, lebih inian bank swasta atau bank negeri sih? Enggak, depends ya. Kalau bank swasta itu yang paling oke itu kalau ngelihat ini Mandiri. BCA. BCA, betul, BCA. Yang kedua, lini kedua BRI. Udah selain itu aku nggak bermain di situ. Oke. Tapi kalau Mandiri itu masih BUMN ya? BUMN ya, Mandiri ya? Masih. Iya. Aku nggak bermain di selain itu soalnya. Jadi aku juga nggak bisa bilang itu bagus apa nggak bagus, aku nggak bisa bilang karena aku nggak main. Jadi yang direkomendasikan, tuh kok mata iki. Ini kameraku jalan. Yang nge-freeze. Suara mesti hilang. Del? Halo? Wes. Hilang mana? Oke, wes. Udah ya? Wes, Oke. Jadi yang direkomendasikan BCA, kalau bank BCA sama bank-bank daerah ya? Yang lain. Bank daerah. Jatim oke kok. Bank Jatim oke. Oke. Apa tadi yang tadi ngomong oke sih. Pokoknya yang sektor bank, kalau yang sekarang ya bank, consumer goods, terus consumer goods. Apalagi? Ya? Indomie. Antam paling. Antam, Antam. Kan? Kalau emas masih lah ya, masih dia kan logam Antam mulia yang sih. tidak pernah turun. Kemarin sempat drop jauh sih ketika ketika mulai pandemi COVID, 22 orang positif di Indonesia itu sempat drop jauh sih, berapa minggu itu. Berarti waktunya beli dong ya itu ya? Waktu itu pas beli. Nah sekarang udah mulai ada perlawanan nih dari Antam, udah mulai naik gitu. Oke. Antam itu satu lotnya cuma 50.000 kok. Oh ya? Iya. Berarti mahasiswa bisa tuh beli ya? Dapat bisa banget. Bener. 100.000. Iya, bener. Oke. Iya. Aku ada pertanyaan satu lagi. Apa? Sebelum kita ke Q&A. Oke. Kamu itu kan sudah mulai influencer. Nah, itu kan ini yang lain gitu kan ya. Nah, Del, gimana ceritanya kamu kok bisa sampai jadi influencer? Itu apa ceritanya sih? Aku murah-murah des loh.
Deli lah influencer ya. Nah, yoiku. Apa ya? Ya ceritanya. Pertanyaannya kita harus flashback berarti ini. Jadi dulu itu kan kalau misalnya jadi influencer itu kan berarti biasanya dilihat yang butuh followers kita gitu kan. Dulu itu kebetulan aku itu pertama kalinya tuh sering diundang di acara-acara TV gitu loh Mbak, kayak Dahsyat, terus Hitam Putih dan lain-lain. Nah, iya, ya kan, ya as atlet, bukan jadi ini. Cuman, yo, aman guys. ya tetap jadi pemanah. Dari situ terus banyak follower. Nah, itu mungkin dilihat sama brand, oh ini followersnya ini nih apa namanya untuk ya menjadikan influencer gitu. Terus juga ada dulu tuh awalnya itu karena ini juga ya mungkin ya, jadi apa namanya bintang iklan, sempat Marina itu kan. Ada yang nawarin kamu ya Marina? Iya, aku ya, lihat yang jadi Marina itu. Jadi memang dia datang gitu kan, terus menawari aku sebagai atlet, membawa brandnya dia. Nah dari situ sih awalnya akhirnya jadi influencer. Jadi sebenarnya sih apa ya, itu suatu hal yang baru gitu buat aku di lapangan, terus ini kan harus belajar untuk kan? belajar harus membawa cantik karena Marina Beauty White gitu kan. Harus mulus kulitnya ya kan. Kalau aku sih menanggapi itu bukan aduh akhirnya aku ini nih kemartis atau apa, enggak sih, lebih kayak ke oh ini pengalaman baru aja buat aku yang oh gini ya ternyata nggak semudah itu juga. Jadi orang-orang kan melihatnya enak ya influencer gini, nah dorong tahu harus salah terus kan, ngomong ulang-ulang terus, foto nanti klien nggak suka foto lagi, wah ya itu tantangannya. Jadi aku lebih kayak ke ya gitu sih, pengalaman baru aja. Berarti kamu kayak milih-milih sekarang. Jadi kamu juga milih-milih brand yang iya. Aku pilih-pilih. Maksudnya kan kalau contoh misalnya, karena aku sekarang lebih ke healthy ya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk yang nggak healthy gitu, aku nggak mau gitu. Jadi nggak semuanya. Contohnya kayak apa tuh? Aku kebetulan kan sekarang lagi vegetarian Mbak. Terus ada luar biasa nih. Oh jangan ngono ta. Enggak ya, namanya juga berusaha kan. Nah, terus itu aku harus makan misalnya ada ayam gitu. Nggak iso kan Mbak aku. Jadi nggak bisa, aku nggak. Udah berapa lama kamu vegetarian? 6 bulan. Luar biasa. Kak luwe. Ya luwe yo. Ya aku sih luwe ya makan buah, makan tempe. Pantes kamu kurusan deh, lebih sih. Iya, temenan. Iya, cuman dulu aku tuh sering jerawatan, Mbak. Sering mah dan lain-lain. Sekarang udah enggak lagi. Ya karena Marina Beauty White. Ya enggak, tapi memang dari makanan juga loh. Misalnya sering pusing yang apa namanya kayak milih-milih dan juga jangan harga yang terlalu murah nanti jadinya sembarangan masuk kan. Kayak gitu. Jadi memang harus segmented akhirnya yang cocok sama ya nggak mahal-mahal juga, cuman nggak mau yang terlalu apa ya, yang terlalu paham. Gitu. Paham. Oke. Nanya di sini. Iya. Kalau Jatim itu Pakuan Jatim. Topiknya apa Mbak gitu kan. Coba kamu wes suwi ngomong topiknya apa? Mas. Waduh. Topiknya tentang sebenarnya kamu kalau
kalau misalnya ke saham kamu berencana akan membeli apa? Kan kamu kan udah belajar nih dari beberapa aplikasi tadi kan. Kamu Ya, pengennya kalau dari gimana? yang aku baca-baca ya, dari yang udah baca-baca, pasti kan kita tuh, menurutku ya ini, bukan berarti benar, yang pastinya orang-orang tuh butuhin gitu loh. Ya nggak sih, kayak consumer goods Iya. pastilah. Kan sekarang apalagi lagi di rumah aja, pasti banyak produk rumah nih yang dibeli gitu kan. Terus habis itu bank, itu pasti orang nyimpen uang ya masih di bank gitu loh. Kita masih percaya sama bank. Jadi ya mungkin akan di situ sih. Sama Indomie. Yoi. Kalau aku nggak makan Indomie. Indomie. Kalau aku orangnya nggak makan Indomie, tapi Hmm. sahamnya tak tuku. Oh gitu ya. Orang Iya, iya. biarkan makan ya. Makan yang banyak, makan. Aku yang punya saham. Soalnya kalau dilihat apa namanya dari orang-orang Indo masih Indomie banget ya. Maksudnya ngasih bingkisan aja, apa bingkisan lagi, ngasih apa namanya itu yang dikasihin itu, aduh apa sih? Hampers. Bukan hampers, Apa? sembako pasti ada Oh, mie-nya, sembako. ya kan? Iyo. Nah itu Murah soalnya, 2.500. Wart mana? Mungkin tapi iya kenyang lagi, tapi ya ya jangan ditanya kesehatannya kayak apa. Gitu. Iya, Balik lagi nggak, kan iya, sebenarnya. beda ya antara kesehatan dan Iya, saham. iya. Beda. Aduh, Kalau aku dia. kalau aku kalau kata orang-orang itu mindset orang kaya. Amin ya Allah. Mindset orang kapitalis apa orang kaya nih? Beda tipis. Bang ya? Oh, ini Gimana? ada teman-teman semada juga nih. Oke. Coba. Ini, tapi mek dada tok gak ono sentak. Tanya, woi, tanya. Oke. 100.000 dapat Bank Jatim, 100.000 beli Sril. Sril itu apa sih? Apa sih tambang kalau nggak salah. Aku nggak berinvestasi di situ sih, jadi aku agak nggak ini sih. Tambang seingatku. Tambang ya. BUMN Amerika. Ini ada yang bilang Reza Papoto bisa langsung jadi ambasador Sukor ya Del. Muasyu. Nanti kita akan meeting di balik ini. Boleh dibicarakan. Nanti manajer Bu Aini. Oh bisa diatur. Apa ini? Mana sih Kak caranya beli saham Indomie? Nah itu Mbak, jawab Mbak. Caranya adalah kamu buka akun rekening saham Sukor Sekuritas, namanya Spot. e-form aja. Jadi ada di apa namanya website sukorsekuritas.com, ada online registration, diklik di situ via handphone. Jadi download dulu ya, caranya download dulu aplikasinya. Nggak usah. Oh nggak pakai. Jadi langsung. Oke. Jadi langsung buka wow. ke sukorsekuritas.com, terus masuk online registration, masukinlah itu data-datamu di situ. Data-datamu di situ udah kelar, jangan sampai lama-lama data-datamu masukin. Nah, itu nanti kalau udah oke, khusus untuk rekening BCA aja ya, kalau yang untuk e-form. Yang mandiri sama si Biniaga itu manual Mas Yan. Tapi kalau yang BCA udah bisa online registration. Nah, nanti kalau udah masukin, tunggu 2 sampai 3 hari. Kamu akan email. Langsung bisa beli ya. Tapi nanti setelah jadi 2-3 hari tungguin, langsung bisa isi apa namanya deposit virtual deposit yang banyak. Biar bisa beli BRI, CBP, INDF. Ini ada teman-teman Sukor juga nih. Debbie, Mbak. Halo teman-teman Sukor, salam kenal. Iya nih, semuanya di sini ada beberapa. Itu ada Mas Tio, kok temenmu juga tak Mas Tio Mbak? Di sini. Iku lo Dinda Aini, woi, salam Tio. Ini sih, kok gak atau aku? Salam. Waalaikumsalam. Oke, apa walaupun lagi aku nih? tidak membacanya, waalaikumsalam. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga, Mbak. Anak muda non basic ekonomi mending reksadana atau saham? Tergantung. Kalau kamu punya nyali yang sebesar aku, ya. Wih deh. Gue suka kayak Allah. Sebesar aku, wih. Langsung saham. Tapi kalau kamu nggak punya nyali, reksadana, beli money market, pasar uang.
Itu pasti Pasar naik ya? ya kalau pasar uang nggak ngikutin kondisi IHSG kan, nggak ngikutin apa namanya ya IHSG. Oke. Jadi pasti naik. Karena itu diputernya duitnya di apa namanya bond, obligasi. Tapi Gitu. sebentar. Nih. Reksadana itu kan kita mencetar uang juga kan, dan itu kan jangka panjang, ya kan? Itu diputernya juga di saham juga kan, sama si perusahaan Ada. itu, ya kan? Ya, jadi reksadana itu jenisnya ada banyak. Ada reksadana pasar uang, reksadana saham, bond. Ini aku baru tahu. Apa lagi? Aku lupa. Ya, ada banyak kok. Lupa aku. Udah karena aku cuman berinvestasi di saham, di reksadana saham, money market sama beberapa obligasi. Oke. Sama reksadana campuran. Campuran itu saham sama obligasi campuran. Oke. Nah, Terus. Itu setiap produknya itu jangka waktunya beda-beda. Kalau saham itu jangka waktunya minimal 5 tahun. Oke. Kalau pasar uang jangka waktunya itu maksimal 2 tahun. Minimalnya 6 bulan. 6 bulan sampai setahun lah. I see. Terus. Kalau obligasi dia di atasnya, dia di tengah-tengah antara money market sama saham. Ya, sekitar 3 sampai 4 tahun lah jangka waktunya. Jadi beda-beda. Oke. Gitu. Oh gitu ya, aku jadi baru di tahu. dalam jadi yang namanya investasi itu harus diversifikasi. Diversifikasi itu misah-misah aset. Nggak hanya di saham, nggak hanya di reksadana. Aku investasi reksadana. Aku investasi emas juga. Jadi dipecah-pecah. Nah, dana darurat udah pasti harus ada dana darurat. Gak gitu kayak gini, wah gak ada dana darurat, iya juga bos. sih, benar-benar. Tiba-tiba miskin kamu, ha? Iya. Tapi gini loh Mbak, aku tuh kayak, kenapa, apalagi atlet ya, kalau atlet itu kayaknya nggak banyak yang tahu tentang persahaman. Sedangkan kita itu kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, atlet itu tuh dapatnya berapa? Sebenarnya kalau bulanan mungkin nggak seberapa banyak. Tapi nanti ketika kita menang di pertandingan, ya kan, kayak contohnya Asian Games kemarin dapat emas 2M. Nah, kita ibaratnya beli saham 100 juta aja, itu kan berarti cuma berapa persennya dari 2M kan? Itu kan sebenarnya bagus kan? Cuman karena mungkin kita tuh nggak ada sosialisasi, nggak ada informasi tentang saham-saham, jadi akhirnya kita ya masih belum main saham aja gitu. Cuma sayang kan, kalau aku tuh, wah ini iya benar-benar kan? ini masukan yang bagus buat bursa ini. Lanjut. Yes. I mean, gini loh, sebenarnya kalau misalnya saham itu kan ini tuh antara apa ya, kayak dilihat bahaya nggak bahaya, atau kita bisa ngeliat peluang sebenarnya di situ kan, ya nggak sih? Kayak ada yang takut karena masih nggak percaya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang sudah berduit, pasti mereka main saham, ya nggak? Kebanyakan kan pasti main saham gitu kan. Nah, sama properti juga sih kebanyakan orang. Yes, kalau orang properti dan saham. Kebanyakan ya pasti dia udah tahu punya konsultan finance, dan dia tahu akan dia yang mikirin investasinya kemana gitu kan. Jadi memang sayang itu kan? masukan yang sangat bagus sih, benar. Iya. Itu pikiranku ya, hal yang sama ketika sama kayak pikiranku ketika si dapat 2M itu loh kemarin. Wah, abis ini lanjut ya. Ini kayaknya keputus nih. 25 remaining. Abis ini IG live lagi kita. Nah. Aku tuh heran. Itu influencer itu kenapa IG live bisa lebih dari sejam? Waduh, nggak ngerti aku Mbak kalau itu Mbak. Puara. Sekarang ini cuma sejam. Iya. Tadi kita ngomongin apa tadi? Aku lupa sampean. Tentang itu, apa namanya, 2M. Oh iya, 2M. Ya, itu masukan yang sangat bagus sih untuk bursa. Soalnya bursa itu punya campaign Yuk Nabung Saham. Sebenarnya itu udah campaign lama sih. Cuman dia itu punya sekolah pasar modal yang gimana ya? Kalau aku bilang kalau di Sukor sih kurang efektif ya SPM itu ya gitu kan. Terus apa namanya? Mending diefektifkan dengan tadi yang misalnya siapa itu beberapa atlet menang dapat 2M gitu kan. Mereka kan nggak ngerti sama sekali, nggak pernah edukasi
saham, nggak pernah diedukasiin Nggak investasi. pernah. Kamu aja lah, kamu nggak pernah kan? Ya opo ngono kan? Aku baca, aku ada yang pernah nawarin gitu. Jadi makanya aku cari tahu. Nah, kalau misalnya yang nggak tahu, maksudnya aku tuh belum coba karena mungkin aku masih aku mengumpulkan nyali dulu gitu ya. Ya, nggak sih? Cuman kalau misalnya aku punya tahanan duit banyak lah, kenapa aku beliin saham? Kan kalau misalnya duitku aku punya 100 juta aja, itu kan sangat udah cukup kan untuk cukup untuk belajaran gitu loh, dan nggak mungkin yang rugi-rugi banget gitu loh, Mbak. Iya, itu masukan yang sangat bagus sih. Sayang banget sih semua atlet. Ya kan? Makanya semua atlet itu ya mungkin karena nggak tahu ya. Jadi kayak aku berpikir kayak itu gimana ya atlet-atlet itu, apakah dia itu berinvestasi mungkin bisnis kuliner atau bisnis bantuin orang tua lah atau apa? Mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak ke saham atau ke reksadana mungkin gitu, karena mereka nggak banyak yang tahu gitu loh, mungkin informasinya nggak sampai ke mereka, jadi kayak udah aku buka bisnis barbershop gitu kan, mungkin gitu ya, atau mungkin aku buka bisnis makanan gitu kan, kayak gitu, kos-kosan kayak gitu ya paling kayak gitu, masih, yang kayak gitu masih masih mainstream kan, maksudnya ya masih ya yang bisa dijangkau. Gitu ya. Juga itu kan pilihan. Cuman kan kalau misalnya dia punya pilihan lain yang sebenarnya itu mungkin juga bagus juga. Mungkin cuannya di situ ya, rezekinya di saham, kan kita nggak ngerti. Nah, iya, benar. Harus ada kampanyenya mungkin harus lebih bisa masuk ke mana-mana gitu, maksudnya. Wah, jadi ada ide. Ini boleh nih kalau support edukasi ke atlet. Gila, keren. Ini ngobrol harus diedukasi ke atlet. Gitu dong. Warkop iki warkop. Jadi warkop temenan. Jadi ada ide ada ide. Apa? Iya dong, harus. Bukan hanya sekedar ngomong, tapi harus ada ide gitu loh. Iya. Oh, bener. Tapi kalau boleh saran sih, mungkin di edukasinya itu ya jauh sebelumnya. Jadi kayak nanti ketika dia udah dapat bonus, dia udah ada pandangan nih, oke, aku mau ke saham, bukan pada saat dia dapat bonusnya gitu sih menurut. Jadi mungkin dia saat-saat kayak ini yang harus lebih masuk ke semua mereka ke semua perkumpulan ini lah. Mau perkumpulan. Iya, perkumpulan itu. Iya. Wah, gila, ide bagus banget sih. Terima kasih loh idenya. Sama-sama. Paling nanti habis pandemi lah ya. Nanti paling habis pandemi aku akan yang pasti aku habis ini akan meeting besok, kalau misalnya habis udah mulai masukkan. Maksudnya hari tanggal 26 kan kita kan tetap masuk kantor WFH kan, tetap aja gitu kan. Tapi aku bisa nyampein gitu kan untuk ide-idenya. Sedangkan kan kalau sekarang kan harusnya kan kamu berangkat ke Olimpik ya? Iya nggak sih? Aku nggak Olimpik. Ada nggak berangkat? Temanku, karena kebetulan nomorku nggak ada Olimpiknya juga. Terus gitu. Iya. Dan yang Olimpik, temen yang Olimpik di Panan kan ada 2 tuh. Itu akhirnya ya ketunda karena COVID ini. Gitu. Iyalah, tahun depan barusan ya. Kita nggak tahu sampai kapan sih ini COVID ini berakhir. Cuman dengar 10 tahun ya, 10 tahun lagi belum tentu hilang loh. Iya, makanya kalau 10 tahun lagi belum tentu hilang, coba nabung saham. Ya kan? Karena krisis itu 10 tahun sekali kan? Del? Loh? Del? Gitu ya. Hilang, Del, kamu nge-freeze. Iki. Suaramu putus-putus. Gambarmu nge-freeze. Nah, besoknya muncul lagi. Halo? Muncul, mantap. Ya, muncul. Jadi ini sebenarnya semakin malam, semakin orang-orang ini banyak yang online ternyata. Oh gitu ya? Kayaknya iya loh. Tak liatin dari tadi, ngomongin gak turu besok, padahal besok masih ada puasa 1 hari lagi loh guys. Sahur loh. Iya, terakhir coy, penutupan. Banyak-banyak. Iya. Jadi kalau ditanya mengenai investasi itu banyak ya, cuman salah satunya saham. Kenapa saham? Ya itu tadi, kamu bisa tahu, bisa ngelihat
grafiknya, kalau aku cara belajarku mungkin agak berbeda ya gitu. Nah, aku langsung terjun, terus habis itu aku beli sahamnya langsung, aku ngelihat berita-berita negatif atau positif, lama-lama aku belajar di grafik gitu kan. Dari aku lihat grafik itu aku bisa bisa ngelihat gitu loh, yang namanya grafik itu naik turunnya kapan, terus habis itu ininya istilahnya kayak naik turunnya, terus ada kayak titik di antara, kan kalau grafik itu kan pengulangan ya, ketika berapa tahun, 2 tahun apa setahun yang lalu itu. Iya, benar kui. Iya, benar. Ya, jadi ada pengulangan di situ. Nah, dari situ kamu akan belajar, oh, kayak gini ya ternyata gitu. Nah, dari situ ya kamu mulai bisa menambah deposit uangmu di sana, mulai berpikir, oh ya, belajar pola gitu kan, macam-macam, fundamental. Kalau berita-berita itu istilahnya kayak fundamental kayak gitu. Terus lihat GDP kayak dan teman-temannya itulah yang berhubungan sama fundamental ekonomis itu, ampun bos. Nah, kayak gitu-gitu dah. Ada nih, ada yang misalnya teman-teman yang sama sekali nggak ngerti konsep saham itu gimana, itu mungkin bisa dijelasin Mbak, sebenarnya tuh apa sih maksudnya beli saham? Mungkin gini, kayak misalnya contohnya disederhanakan. Pasar. Aku punya perusahaan, ya kan? Ya kan? Terus habis itu aku membuka sahamku. Jadi kamu bisa memiliki gimana ya? Bisa dijelasin yang versi ininya nggak, Mbak? Versi simpelnya. Jadi biar orang-orang yang maksudnya sama sekali nggak ngerti saham itu, mereka akhirnya oh gini cara kerjanya gitu loh, Mbak. Jadi kita ibaratin kayak pasar ya. Ya, okay, pasar. Kalau di pasar itu kan ada toko banyak. Ya kan? Okay. Ada toko ayam, toko sayur, terus toko ikan, terus habis itu telur, apa. Nah, kamu ketika membeli apa yang kamu butuhin gitu kan? Oh, aku mau makan kangkung misalnya gitu. Aku mau makan kangkung sama ikan gitu kan, untuk makan siang sama malam gitu kan. Nah, kamu kan harus mikirin tuh apa bahannya gitu kan. Ketika kamu membelinya dan teman-teman ingredients-nya. Nah, itu ketika kamu udah tahu nanti ke depannya itu kamu akan membuat kangkung itu. Nah, itu ibaratnya kalau kangkung itu saham yang kamu akan beli misalnya BRI. Nah, kamu harus kamu kan pengen makan kangkungnya itu seenak mungkin kan? Iya kan? Ya. Berarti kan kamu pengen BRI ini setinggi langit gitu kamu cuannya kan? Betul. Nah, ketika kamu untuk menuju ke sana, apa yang kamu lakukan di belakang untuk menyiapkannya? Duit untuk beli kangkungnya, ya kan? Terus habis itu beli ingredients lainnya, beli cabai misalnya gitu, atau mungkin brambang itu apa sih? Bawang merah. Terus habis itu macam-macam kan, ya kan? Terus habis itu saus tiram mungkin kan ya, dan teman-temannya gitu kan. Nah, itu kamu ketika menyiapkan untuk membeli BRI itu seperti apa, untuk menjadi kangkung yang enak itu seperti apa. Nah, dari situlah kamu bisa belajar proses dari kamu membeli ingredients-nya untuk menjadi kangkung yang kamu pengen seenak mungkin itu. Oke. Kalau aku gitu ya, paham nggak? Kamu ngerti nggak maksudku? Ya, aku ngerti. Tapi kalau misalnya yang aku maksud dari toko bahan-bahan pokok nih. Nah, aku menjual, aku butuh, aku open, misalnya aku buka sahamku. Jadi orang tuh bisa naruh uang ke aku sehingga aku bisa beli lagi bahan-bahan untuk aku jual lagi. Kan gitu kan ilustrasinya? Bisa kayak gitu juga bisa. Jadi kayak aku buka kayak gitu juga bisa. Sahamku, orang-orang bisa naruh, kamu sini uangmu aku puterin ya di sini, nanti ketika aku sudah bisa muter uang yang lebih besar lagi, untungnya nanti aku bagi-bagi sama kamu. Itu kan konsep saham itu. Iya. Jadi si perusahaan sebenarnya ini iya benar-benar bisa dibilang kayak gitu.
sebenarnya kalau muter duit itu lebih ke reksadana ya. Kalau saham itu kayak Oke. kayak gini, kamu kayak misalnya kamu beli apa ya? Beli oh gini, kayak kamu misalnya ini deh kamu jual baju. Kamu beli baju di Tanah Abang misalnya, itu 5.000 harganya, misal. Kamu pengen jual lagi. Wah, Ya. tak tulis. Tak ada 15.000 gitu kan. Nah, itu cuannya kayak gitu. Nah, itu sama kayak ketika kamu trading via spot itu untuk trading saham, kamu beli saham BRI misalnya, harganya 2.000. Kamu nunggu untuk sampai dijual sampai harga 4.000. Cuan kan? Baru nanti iya konsepnya Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya Sesimpel itu sebenarnya. Aku tak kulak sih. Nah, Nanti waktu benar. pasarnya lagi naik, aku jual kan gitu. Konsep Yes, si saham itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu sama sekali, itu jadi konsepnya kayak gitu. Kita beli saham, kulak, lagi. Nah, gimana kalau misalnya kita kulak harga 2.000, Mbak? Ya kan? Kita kulak harga 2.000, pasarnya itu lagi turun di harga misalnya 1.000. Nah, ini harganya kita kan tetap di 2.000 kan. Nanti tunggu si ininya naik lagi kan kayak gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Kalau mau cuan kan naik lagi kan. Nah, tapi gimana tuh? kalau lagi harganya turun, itu kalau aku beli. Karena kan nanti harga yang sebenarnya yang 2.000 itu akan jadi average. Jadi ikut average. Jadi mau average. Jadi misalnya jadi 2.000 terus 1.000 aku beli gitu ya. Sama-sama belinya 1.000 gitu. Sama-sama berapa lotnya. Misalnya yang itu 10 lot, yang 2.000, yang 1.000 10 lot lagi misalnya gitu kan. Itu nanti di average. Otomatis sama si siapa namanya? Sama si aplikasinya. Gitu. Turun sampai bottom. Wah, udah tinggal tunggu aja, ongkang-ongkang kaki, udah tunggu aja cuan. Paling kira-kira seminggu mana lah, apa sebulan lagi lah, cuan 3%, 4% gitu kan, lumayan. Kalau kamu danamu lebih dari 500 juta, ya lumayan, bos. Kerasa ya? Kayak gitu kan. Kroso, kroso, gitu. Yalah. Ada yang tanya lagi sebelum kita ke tips and trick? Wih. Ada yang tanya lagi, teman-teman? Tolong dong diprediksi sampai kapan bisa kembali normal. Semua saham di saat posisi begini, 6 bulan atau lebih akan normal. Masalahnya jeblok sudah banyak. Wah, kalau prediksi, gini mas. Online stok Sukor Sekuritas. Ada yang bisa, lebih bisa ngomong lah daripada saya. Karena saya bukan pakarnya di situ. Nanti dia akan jelasin. Oh, ini grafiknya kayak gini. Nanti kira-kira di sini stop loss. Ikut mas, makanya follow Sukor Sekuritas. Bisa dong kalau diprediksi. Tapi kalau untuk prediksi Mbak Ai sendiri gimana nih prediksinya? Sampai kapan kira-kira? Aduh, susah ya. Susah sih ya. Pandemi ini agak susah. Soalnya aku nggak tahu ya kalau pasar Indonesia ini. Kalau yang di luar itu kan Amerika juga parah juga sih kalau pasarnya sendiri. Cuman dia bisa selamat karena sekarang yang lagi naik. Ya karena kan dia sudah membuka lockdownnya gitu kan. Katanya ada yang kedua nggak tahu. Dia ini oke lah udah ini. Nah tapi kalau Indonesia ini sahamnya aku agak pesimis sih sebenarnya. Kalau sampai akhir tahun kayaknya sih dia akan naik pelan-pelan. Dia akan turun pelan-pelan. Kayak gini-gini deh, cuman gini-gini doang gitu loh. Nanti ada satu, biasanya kemarin kan sempat naik tuh, sempat breakout plus banyak, gitu lumayan tuh. Terus sekarang turun lagi gini. Nah, kalau melihat grafik setahun, itu biasanya tuh ada istilah sell on May, buy on aku lali November apa Oktober gitu. Iya. Karena biasanya kalau udah ini tuh akan kayak gini. Dia turun harganya, ya kan? Iya, orang soalnya banyak liburan kan, jadi beli, dijual, nanti beli lagi di awal tahun biasanya kayak gitu. Nanti dijual lagi di pertengahan
pertengahan tahun itu ada ininya. Cuman pandemi ini agak susah ya. Mei ini malah naiknya itu cuman berapa minggu tok gitu ya. Sekarang itu kayak mulai drop-drop lagi gitu. Ya kecuali kayak consumer goods sih masih bertahan, dia bahkan naik sih consumer goods. Bank malah turun kan. Kayak gitu. Cuman jadi it's okay lah, cuman masalah jangka panjang aja sih kalau aku sih. Kalau aku ya. betul. Jadi kalau gitu. kita ngomong Iya, kita bukan Dimas Kanjeng masalahnya. itu yang jangka panjang. Iya. Tapi ngomong Iya kan? Video Iya, nge-freeze. Awamnya sih biaya bangun bengkel. Bengkel butuh 50 juta, tapi kamu itu ngumpulin temen, kamu punya uang 30 juta, 60% temenmu udah naik turunnya harga sama dengan bengkelmu rame apa enggak. Aku bingung bacanya. Awamnya sih biaya bangun bengkel butuh 50 juta, tapi kamu itu ngumpulin teman. Dia kayak mengilustrasikan gitu loh, Mbak. Iya, dia mengilustrasikan. Betul. Ya, kamu punya uang 30 juta itu berarti sahamku 60%, temanmu 20 juta berarti dia 40%. Nah, naik turunnya harga saham itu tergantung. Nah, iya benar. Jadi naik turunnya si saham ini itu tergantung dari namanya rame enggaknya itu maksudnya demand. Ini iya demand. Tuhan orang ke si perusahaan itu ya benar. Iya bisa. Ya kayak kamu berharap lah, misalnya berharap ke aku dalam hal ini Antam gitu misalnya. Aku berharap aku beli Antam harganya 300 gitu kan satu lotnya. Aku beli nanti kira-kira tak simpen sampai kita punya goal gitu. Apa namanya? Tak jualnya sampai harga 700 gitu. Ya wes tahanan sampai 700. Sampai mati-mati ya wes tahanan kalau kamu misalnya nggak tahanan karena kamu punya goal gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, kalau butuh, misalnya orang tuh pasti akan beli emas. Iya. Sampai itu kan kayak ibaratnya dari dulu itu udah kayak barter yang barter yang selalu digunakan gitu loh. Kalau misalnya kita ibaratnya kalau misalnya kita punya emas ya udah kita simpen aja sampai nanti pun dia akan naik. Iya, jadi betul. kalau misalnya jangka panjang dia turunnya dikit ya beli emas aja gitu kan ya. Dia turunnya dikit sih, nggak terlalu banyak, nggak se-high risk saham sih dia. Stabil ya turun cuman masih dikit-dikit gitu. Gitu. Oke. Sepertinya semakin malam semakin yahut, tapi teman-teman sepertinya kita harus sudahi. Tapi sebelum menyudahinya, aku mau minta Deli untuk harapanmu ketika situasi pandemi ini apa sih, Del? Dan tips buat teman-teman, tips kesehatan buat teman-teman. Ini sebenarnya kita tuh bahas kesehatan malah bahasa. Maaf ya teman-teman ya, kita terlalu seru ini. Tapi harapan sampai nantinya gimana gitu kan ya. Terus apa yang kamu pengen pertama ketika pandemi kelar gitu kan? Apa yang kamu pengen pertama? Terus yang kedua, tips buat teman-teman untuk stay healthy at home. Oke, ya harapannya pastinya pandemi ini segera bisa kita lalui. Maksudnya dalam artian tuh, ini mungkin kalau kita ngomong hilang itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bisa memerangi itu, dibutuhkan kesadaran dari kita semua untuk, ayo gimana nih kita bisa, ada yang di rumah, ada yang ke mall. Nah itu kan harus ada harus ada kesadaran dari semua pihak bahwa ayo kita sama-sama memerangi ini itu dengan apa? Nah dengan cara yang sudah kita berkali-kali kita baca ya kan, jangan sampai apa yang sudah orang-orang yang lain menjaga, ada beberapa oknum yang taunya membubrahkan gitu kan. Jadi kita nggak selesai nih. Di negara lain kita udah ngomongin second wave, ini satu pun kita nggak ngerti sampai berapa lama kan gitu kan. Nah terus apalagi tadi yang kedua, tips. Oh yang kedua langsung tips ya. Tipsnya ya, karena sekarang kita nggak ngerti nih musuh kita ini siapa ya kan, nggak kelihatan. Tapi yang harus bisa lihat di berita dari yang aku baca itu, kita cuma bisa
memerangi itu dengan imun tubuh yang kuat gitu. Caranya apa ya? Simple sebenarnya, olahraga walaupun di rumah, jangan males, makan makanan yang sehat, kurangi kurangi makanan-makanan yang membuat imun tubuh kita turun, contohnya kayak gula dan makanan gorengan-gorengan lainnya. Jadi harus banyak itu enak. sayur dan buah. Ya udah sih, paling itu aja. Sama yang paling penting adalah tetap bahagia, positive thinking. Jadi kita itu yang paling berperan untuk memboost imun itu adalah diri pikiran kita. Jadi ya itu sih 3 itu tadi. Makan sehat sama positive thinking dan selalu happy. Itu aja, terlalu khawatir yang berlebihan tapi tetap waspada. Itu sih. Mantap. Terus satu lagi, setelah pandemi berakhir, kamu mau ngapain? Apa yang akan kamu lakukan? Liburan. Bali gue langsung. Yoi, Bali tetap. Bali tuh emang Yahut kok, memang kok. Iya dong. Oke, teman-teman, terima kasih. Semakin malam kalian sudah ngikutin kita, nontonin kita sampai komen-komen di sini, walaupun cuma wave gitu kan, gak popo wis ya. Sementing ini. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, di Baby balik. Oke, ya, thank you banget. Sudah diundang.